Dalam perdebatan ini momennya campur baur teman-teman. Sampai Edis TV berkata respect dengan orang ini naikkannya ini. Momen lucunya dapat, ilmunya dapat, dan di sini pembelajarannya itu memang secara natural dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Bagaimana ini menjadi pembelajaran kepada kita? Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi, siapkan tempat ternyaman kalian. Langsung saja saksikan video ini. Ya, Desta Setiawan. Waduh, nggak pakai baju abang ini. Bang Desta, saya mau tanya dulu bang. Abang Muslim bang? Alhamdulillah Muslim bang. Muslim. Bang, saya Kristen bang. Saya ini forum Ya, diskusi. Ya, bang, abang nggak boleh mengucapkan salam sejahtera kepada non Muslim bang. Dilarang sama Muhammad bang. Lu, kata Muhammad, jikalau kamu bertemu dengan Yahudi ataupun Nasrani, jangan kamu berikan kepada mereka itu salam, melainkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu aja Islam. Terus gimana? Makanya kalau ada gereja, orang Islam nggak bakal bisa lihat gereja. Suruh sana. Nah, makanya suka ngerecokin gereja ya karena hadis itu. Kalau saya malah sering ke gereja. Ya karena abang nggak perlu dengerin Muhammad. Ya ngomong-ngomong aslinya mana bang? Aku sering liatin sampean, aslinya mana? Saya ini besar lahir di salah satu kabupaten Lampung bang. Oh Lampung. Iya. Lampungnya mana? Lampung Tengah. Oh Lampung Tengah. Ya. Emang dari mana bang? Saya dari Banyuwangi, tapi kawan-kawan di Lampung Timur, Lampung Tengah, seperti banyak sana. Saya dulu pernah punya teman itu orang Banyuwangi. Dia pindahan ke sekolah. Pindah sekolah jadi teman saya SMP, teman akrab saya. Soalnya kalau di sini itu berbaur bang. Jadi Buddha, Hindu, Kristen, Katolik bebas. Harusnya begitu bang. Sebagai sesama anak bangsa, kita tuh harusnya begitu. Tetapi bang, ajaran agama Islam itu bang tidak begitu bang. Ya terus? Karena hadis-hadis mengajarkan yang seperti itu. Kalau kamu bertemu dengan Wahyudi atau Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka. Makanya paham bang. Iya, makanya Habib Rizik kan doanya begitu. Sampai ngikutin Habib Rizik berarti. Ya, bukannya dia cerminan agama Islam gitu. Terus sampean ngomongnya Habib Rizik bukan ustadz yang di desa-desa kok. Oke, apakah Anda menentang Habib Rizik? Habib Rizik itu pria yang itu apa? CPI itu lah. FPI yang udah dibubarin. Wow. Enggak pernah dia FPI. Bang, enak gini aja. Kalau saya kan bukan kapasitas di situ ya, Bang. Yang penting kalau di sini itu, kalau di Banyuwangi, di daerah saya khususnya itu, semua entah Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik, apalah Protestan. Itu gini, Bang. Harusnya seperti itu, Bang. Tetapi kan kenyataannya. Dulu Bang. Silakan. Sampai habis itu gini, Bang. Kalau di sini tuh nasionalnya minta ampun, enak banget. Mau sholat, mau bikin itu dari gereja kirim semen 100 di sini. Kalau di gereja ada acara, banser pun datang siap jaga gitu. Saya mau tanya Bang. Kalau gereja ada acara, banser datang menjaga dari apa? Pertanyaan saya Bang, karena ini mencurigakan Bang. Sebentar, ini mencurigakan ini Bang, mencurigakan. Sebentar Bang, tenang. Ini menarik nih Bang. Gini. Maksudnya menjaga itu gini loh, maksudnya menjaga itu jaga parkir kalau banyak. Bukan jaga parkir Bang. Gak mungkin lah, masa orang Kristen mau ibadah, maksudnya mau ada acara misa di gereja gitu, ada banser jaga parkir. Bang, bilang aja Bang, menjaga dari teroris gitu. Makanya diajarin. Nah, kalau di sini Idul Fitri, salah satu pemuda Kristen itu juga di sini juga ikut. Bang, ngapain? Bang, setahu saya Bang, orang taraweh nggak ada yang bakal ganggu Bang. Orang taraweh mau sholat Bang. Setahu saya Bang ya. Coba dengerin satu Bang. Sebentar Bang. Sholat id, tarawih, tidak pernah ada orang Kristen datengin masjid lagi tarawih, lagi sholat id diganggu-ganggu, nggak pernah ada. Itu namanya solidaritas Bang. Makanya saya bilang Bang, kalau orang Muslim ke masjid tidak bakal ada ormas Kristen yang menjaga-jaga. Yang ada itu sebaliknya, kalau orang Kristen ke gereja ada ormas Islam menjaga dari apa? Ya jujur-jujuran aja Bang, dari telol gitu. Pertanyaan saya, siapa yang suka mentelol? Siapa? Ya kebanyakan ya itulah. Nggak usah dijawab dong. Iya. Makanya kita tuh udah sama-sama tahu Bang. Maksud saya begini loh Bang. Ini kebiasaan ini kenapa dibikin kebanggaan? Padahal ini salah Bang. Gini. Menurut Anda, kalau Anda masuk ke rumah Anda, Anda mau makan tidur di rumah Anda, perlu nggak rumah Anda dijaga-jaga? Ya enggak, rumahnya sendiri. Nggak perlu. Justru kalau dijaga-jaga malah aneh. Ngapain rumah saya dijaga-jaga? Emang rumah saya mau diapain orang? Kan gitu. Harusnya Bang, orang mau ke masjid, orang mau ke gereja, nggak usah dijaga-jaga. Ngapain? Gitu loh. Ngapain orang Islam sibuk-sibuk jagain gereja?
Justru harusnya orang Kristen ke gereja nggak usah dijagain, aman. Nah, sekarang yang terjadi malah ini kok dijadikan kebanggaan. Ya, enggak lah, gimana? Kalau sampean apa Kristen apa Buddha? Saya Kristen, Bang. Yang saya maksud dulu begini, Bang. Kita ini ya harusnya ini punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Kewajiban kita itu apa, Bang? Menjaga toleransi antar umat beragama, menghargai, respect satu sama lain. Setuju, Bang? Setuju. Nah, itu kewajiban kita. Tapi Bang, hak kita juga ada, Bang. Hak kami apa? Kami sebagai orang Kristen, kalau ada orang Islam bahas agama kami, ya kami juga boleh bahas agama Islam. Masa orang Islam doang yang boleh bahas agama kami? Lu, Bang. Makanya, Bang, mereka undang ustadz-ustadznya, dipanggil ustadz dari luar negeri, Zakir Naik, membahas agama Kristen. Boleh? Masa saya nggak boleh? Boleh. Sama ngundang siapa, Bang? Bang, kalau orang Kristen ngundang penceramah dari luar negeri membahas agama Islam di Stadion Bung Karno, pasti nanti yang terjadi, Bang, mereka bakalan pakai baju daster, mereka demo di Monas, Bang. Itu sudah pasti. Bang, waktu itu orang Islam mengundang seorang ustadz kondang dari luar negeri, namanya Zakir Naik. Zakir Naik dari atas podium ditonton 40.000 orang. Bahas apa? Bahas agama Kristen. Ngomongin agama Kristen, bahas Nggak ngomongin Injil. agama lain. Ya iya, kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, masa saya nggak boleh bahas agama Islam? Boleh, Bang. Makanya itu, Bang, hak kita sama. Kau bahas agama Kristen, saya bahas agama Islam. Kewajiban kita juga sama, menjaga toleransi. Gitu, Bang. Yang intinya itu gini loh, Bang. Kita itu kalau berdebat, kalau sekarang ya orang berdebat itu pasti kan ya itu toh. Yang penting bisa menjaga toleransi, insya Allah ya aman. Saya setuju, Bang. Cuman masalahnya, Bang, terlalu banyak umat Islam yang bahasin agama Kristen. Dan ketika mereka bahas agama Kristen, nggak apa-apa. Contohnya, satu, Ustadz kondang Abdul Somad. Apa yang dia kan katakan? Itu loh, Bang. Kalau kalau Kiai Abdul Somad itu menurut saya ya, Bang, ya, kita orang Islam juga terlalu ekstrim lah kalau memvonis orang doktrin, kamu salah, kamu dosa, itu haram, itu gini, itu terlalu kenceng gitu loh. Jadi kesannya itu gimana lah gitu loh. Saya walaupun orang Ya, Islam juga baiklah. Nah, kalau orang Islam seperti Anda, ya nggak mungkin nggak mungkin saya juga bahas agama Islam, Bang. Masalahnya orang Islam, misalnya seperti Abdul Somad. Apa Abdul Somad bilang? Di dalam salib itu ada jin kafir. itu yang bilang siapa? Yo, Abdul Somad, Bang. Coba Kalau- orang Kristen ngomong, kalau ada orang Kristen ngomong di dalam Ka'bah itu ada jinnya. Wah, repot. Gini, Bang. Langsung Sama- pengumuman dari Mabes Polri. Kami dari Mabes Polri mengumumkan bahwa Edis telah melakukan penistaan agama Namanya dengan Mas mengatakan di dalam Ka'bah ada jin kafir. Langsung, Bang. Ya memang begitu. Sama namanya Oh. Mas Edi. Gimana? Namanya Mas Edis. Iya, sesuai dengan nama saya, Bang, itu Edis TV. Ya, nama saya Dedit Setiawan. Gini loh, Bang, kalau menurut saya itu kalau yang bilang-bilang seperti itu lepas dari konteks ajaran Kiai Desa. Kalau Kiai Desa itu nggak pernah, salib ada jimnya, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik di pura ada, ini nggak Bang, pernah. saya baca di berita, kiai-kiai desa, ustadz-ustadz desa, pengajar-pengajar uspanu di pondok pesantren, ada lagi kasusnya beda lagi. Gini loh, Bang. Saya sering mendengar, Bang, ustadz di desa anu, ustadz itu kan ternyata ajaran katanya mencabuli santriwatinya. Ada terus, Bang, gimana Kalau ini? gini loh, maksudnya gini loh, Bang. Kiai dulu sama Kiai zaman sekarang itu beda. Kalau zaman sekarang Kiai kalau burungnya masih bangun itu pasti dia nggak kuat cobaan. Tapi kalau Kiai zaman dahulu kebanyakan jarang makan, jadi hawa nafsunya itu terkontrol gitu loh, Bang. Kalau saya nggak gumun, Bang, sama Kiai zaman sekarang gitu loh. Itu sudah memang cobaannya dia, kalau kuat ya oke, kalau nggak kuat ya gitu. Oke lah. Banyak. Tapi intinya, Bang, ya, intinya saya mau sampaikan begini, Bang. Kalau orang Muslim menjaga toleransi, ya saya kan, kuat toleransinya. tidak suka mengusilin agama orang, maka, Bang, tidak akan muncul orang seperti saya ini, Bang. Saya ini adalah orang yang merespon atau menanggapi dan sekaligus membalikkan keadaan. Begitu, Ya, Bang. paham, saya paham. Seperti Saya itu. ngikuti sama sudah lama. Debat ABCD itu saya udah lama. Cuma aku pengen kenal gini. Bang, aku boleh nggak minta satu, Bang? Minta apa? Pengen lihat sama copot mata. Saya soalnya sering lihat sama pakai kacamata. Saya pengen lihat yang Bang, nanti kalau saya copot kacamata, nanti katanya ya Nanti- kita ke saudara teman atau nanti kalau main Banyuwangi tinggal iya, masalahnya nanti itu langsung, masalahnya ini orang-orang ini langsung seneng memviral-viralkan, Bang. Nggak salah, Bang. Biarlah gini, Bang. Saya itu, Bang, saya tahu nggak? Saya, Bang, ya. Kalau saya makan di warung bakmi, dilihat orang, Edis katanya. Lo iya, sulit, Bang, sulit.
Susah bang, susah. Kemana? Ke Separuh gini sini. aja nggak bisa, separuh Bang, gini aja. saya itu dari dulu bang, kalau saya kemana-mana itu saya selalu pakai helm, pakai maskeran, tutupan begini, terus begitu terus. Kenapa? Karena itu tadi. Oh gitu. Pak. Jadi makanya saya nggak usah. Taman sudah nikah belum Mas Edis? Nanya yang itu lagi. Dah, itu aja bang ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain. Ya, salam toleransi. Ya, soal toleransi bang. Terkesan terlihat santai teman-teman, tetapi kalau memang dari awal kalian mengamati bagaimana pembicaraan mereka berdua dan narasi-narasi yang disampaikannya ini sangat dalam sekali, apalagi pada saat kita bawa dalam kerana kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Jadi contoh misalnya saya di sini teman-teman, saya ini kan bukan yang berada di tempat tinggal yang semuanya Kristen gitu, ataupun ada suatu tempat yang Islam semua. Artinya apa teman-teman? Dalam ranah keimanan itu, bagaimana yang disampaikan oleh mereka berdua ini, ada satu wilayah yang memang keadaannya seperti ini, ada satu wilayah yang keadaannya seperti ini. Jadi mungkin tidak sama-sama. Di tempat saya ini ya toleransinya tinggi sekali. Jadi bagaimana umat Islam itu beribadah dan bebas, dalam arti ya beribadah dalam keimanan mereka di tempat mereka dan tidak ada satu pihak pun yang mengganggu. Begitu juga di tempat umat Kristen yang beribadah di gereja itu di daerah tempat saya. Jadi tidak ada terlalu fanatik apa segala macam, tidak teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan dari awal tadi, tempatnya itu mungkin suatu wilayah itu beda-beda. Jadi apa yang disampaikan oleh yang dinaikkan di TV tadi ini, mungkin saya rasa tempat dia ya seperti itu gitu. Jadi bukan semua pukul rata. Jadi bagaimana teman-teman menurut kalian terhadap video ini? Tinggalkan di kolom komentar. Dan jikalau ada narasi-narasi yang disampaikan mereka itu tidak berkenan ataupun tidak sesuai dengan apa yang data kalian miliki, kalian ralat teman-teman di kolom komentar, seperti contohnya di menit sekian, detik sekian ada perkataan seperti ini, datanya itu seharusnya seperti ini. Nah, itu ralatan kalian menjadi pembelajaran kepada penonton yang lainnya. Seperti itulah kita menonton diskusi khususnya lintas agama Kristen dan Islam teman-teman. Karena apa? Toleransi tetap kita jalankan karena kita tinggal di negara Indonesia ini. Teman-teman jangan lupa subscribe ya untuk channel ini, nyalakan juga loncengnya. Karena apa? Pada saat saya mengupload video-video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan notifikasinya. Terima kasih teman-teman yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.